masuk. Oke, siap. Makasih ya. Oke, sama-sama. Silakan duduk. Oke, makasih ya Pak. Aduh, jadi ganggu lah. Enggak. Alhamdulillah hari ini sedang tidak ada kesibukan. Oke. Nama kamu siapa? Oh iya, nama saya Fatimah Zahra. Fatimah aja ya. Ya, Saya bisa manggil dengan nama Fatimah aja. Fatimah. Oke, baik. Fatimah. Di asal kamu dari mana? Jadi saya itu dari Bekasi Utara Pak. Bekasi Utara. Jauhnya. Iya, lumayan. Itu. Terus status kamu hari ini apa? Alhamdulillah saya lagi di bangku kuliah semester 3. Bangku kuliah semester 3. Kamu kuliah di mana? Saya kuliahnya di Universitas Papua Pak. Gitu. Dari Universitas Papua. Ya kebetulan saya kesini sekalian enaknya kulineran di Bogor gitu Pak. Oh, dari Bogor Ya, ya. saya kepikiran sambil refreshing lah ya sesudah UAS kemarin. Jadi saya niat kesini buat ke Bapak, ke konselor saya dulu, baru saya ke kulineran gitu. Saya pulang dari sini. Jadi kamu memang sengaja ya hari ini kamu ada keinginan untuk datang ke sini. Iya betul. Dan setelah datang di sini, setelah dari sini kamu kulineran gitu ya. Emang apa sih yang kamu cari kulineran di Bogor ini? Saya itu waktu kemarin nemu kayak bakso porsi jumbo gitu Pak, enak banget kayaknya dia. Itu. Jadi itu yang kamu cari Iya. di Bogor ini. Iya. Oke, terus kamu ambil jurusan apa? Saya ngambil jurusan ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis. Iya. Oke, bagus ya kamu lanjutkan kuliahnya. Nah, semangat ya. Oke. Kemudian apa yang kamu rasakan hari ini? Gimana ya Pak? Jujur saya agak deg-degan juga. Saya gugup, tangan saya bergetar ini, jantung saya berdebar. Dari semalam saya sebelum kesini tuh kepikiran kira-kira saya kalau ditanya sama konselor itu bisa nggak sih jawabnya gitu. Nah, kira-kira saya bisa nggak sih jawabnya? Tapi kalau saya mau cerita ya Pak, saya itu jujur berat, lelah banget gitu mendem semua ini sendiri gitu. Dan pada akhirnya saya ingin bercerita ke Bapak, meskipun saya sambil kaget ya, perasaan saya ada malu, ada sedih, ada takut, dan tentunya saya juga ada harapan untuk datang ke sini gitu Pak. Oke, baik. Saya memaklumi perasaan kamu hari ini. Ya bagus kamu ada keinginan untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan pada saat ini ya. Bagus. Ya apa sih yang membuat Anda atau membuat Fatimah ini bisa datang ke sini ke ruangan ini dan berkonsultasi sama saya hari ini? Apa sih? Jadi gini Pak, sebenarnya kayak masalah ini itu bukan masalah baru ya Pak, tapi masalah yang menurut saya sudah cukup lama di diri saya, bukan masalah baru. Jadi saya ini ngerasa udah gak nyaman sama diri saya, sering tidak nyaman dengan diri saya, terutama ketika saya berbicara di depan orang banyak, entah itu di kelas, di diskusi, atau di forum lainnya. Ketika ada forum itu saya itu selalu memilih diam. Bukan saya tidak punya ide atau saya tidak punya wawasan yang lain, tapi saya sudah menyiapkan ide, sudah menyiapkan kalimat yang harus saya bicarakan di kepala saya. Tapi ketika waktu bicara saya itu datang, tiba-tiba saya itu membeku Pak. Mulut saya kayak terasa dikunci, terus mulut saya nggak ada suaranya gitu Pak. Hingga pada akhirnya kesempatan saya berbicara itu hilang begitu saja gitu. Jadi saya ya di dalam forumnya hanya diam saja gitu Pak. Jadi sangat disayangkan ya kamu tidak bisa menyampaikan pendapat kamu tidak bisa berbicara denganmu. Jadi itu alasan kamu hari ini datang ke saya konsultasi
bahwa kamu itu punya pikiran yang memang sudah lama ya dipikirkan ya. Sudah lama dipikirkan bahwa kamu ini kurang percaya diri ya, kurang percaya diri di depan banyak orang. Tapi kamu itu punya kemampuan ya, tapi kamu itu punya kemampuan untuk menyampaikan di dalam pikiran kamu tuh sudah disiapkan gitu ya apa yang kamu bicarakan. Tapi di samping itu ada hal lain bahwa kamu itu tidak jadi untuk menyampaikan seperti itu ya. Saya itu seperti berperang dengan diri saya sendiri Pak. Di satu sisi kayak pikiran saya selalu berbicara, ayo kamu bisa berbicara di depan orang banyak. Tapi di sisi lain kayak perasaan saya bilang, nanti kamu gagal lagi, nanti apa yang kamu bicarakan tidak sesuai dengan ekspektasi yang lain gitu Pak. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi hambatan kamu sampai ini berpikiran terus sehingga ya kamu hari ini datang ke saya gitu ya. Dan ada nggak sih pengalaman pertama ataupun pengalaman sebelumnya yang pernah kamu alami atau yang pernah kamu rasakan menjadi penyebab bahwa kamu ini tidak bisa percaya diri untuk menyampaikan sesuatu ataupun berbicara di depan umum? Baik Pak, jadi pada saat itu sebenarnya saya pernah Pak berbicara di depan orang banyak ketika saya SMA. Meskipun saya berbicara di depan orang banyak, tapi keadaan saya itu kayak gugup, mulut saya bergetar, semua badan saya bergetar gitu Pak. Nah, tapi dengan tekad saya yang kuat, saya tetap berbicara di depan orang banyak dan pada akhirnya penampilan saya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Banyak respon teman-teman saya yang tidak mengenakan gitu ya Pak. Ada yang menertawakan, ada yang dia itu bisik-bisik ke temannya, terus ada yang bilang aku aneh gitu. Mungkin menurut mereka itu bercandaan ya Pak, tapi menurut saya itu menyakitkan ya Pak. Dan juga manusia ya kan beda-beda yang merasakan gitu. Nah, sehingga pada saat itu saya mulai menutup diri Pak. Dan pada saat itu juga saya berjanji kepada diri saya sendiri bahwa saya itu tidak akan mempermalukan diri saya lagi di depan orang banyak. Nah disitulah saya jadi menutup diri saya tidak berani lagi berbicara di depan orang banyak gitu. Oh seperti itu. Jadi kamu tuh belum pernah ya menyampaikan sesuatu ataupun berbicara di depan umum. Iya. Tetapi pada saat itu kamu ini ketika menyampaikan ataupun berbicara di depan umum, kamu ini merasa teman kamu ada yang menertawakan. Iya. Terus kamu merasa bahwa apa yang kamu bicarakan itu salah orang lainnya. Terus juga menurut orang lain bahwa kamu itu salah gitu dari penampilannya, dari apa yang kamu ucapkan, dan ini menjadi penyakit ya, penyakit yang ada dalam diri kamu
berani aja dulu, kamu percaya diri aja dulu. Satu kata ataupun beberapa kalimat coba kamu sampaikan. Ini baik, bagaimana kita untuk ini berkembang ya dalam kepercayaan diri bahwa kamu itu bisa berbicara dengan umum dan menyampaikan aspirasi. Bahwa kamu dapat didengar oleh banyak orang, tapi ada sesuatu yang memang menghambat dalam diri kamu yang menjadi kamu itu diam ketika ingin menyampaikan sesuatu atau berbicara kepada umum, tapi kamu memilih diam. Ada sesuatu yang memang menjadi penyebab dalam diri kamu. Apa sih yang kamu rasakan selama ini dengan kondisi seperti ini yang kamu alami saat ini? Jujur yang saya rasakan itu Pak, saya mungkin setiap hari ya merasakan ini. Saya itu lelah sama diri saya sendiri gitu ya. Kenapa saya seperti ini gitu. Dan saya juga kadang diri kepada teman saya. Mereka itu bisa berbicara di depan orang banyak, di forum diskusi dan lain-lain. Kenapa saya enggak? Dan juga kadang saya merasa dan berpikiran, kenapa kalau saya gini terus, pasti orang-orang berpikiran saya itu tidak mempunyai wawasan, tidak mempunyai pengetahuan. Padahal hanya saja saya tidak berani menyampaikan. Baik, kamu sudah menyadari hal itu ya, bahwa kamu itu sadar punya masalah seperti ini, itu tidak baik dalam diri kamu dan seharusnya kamu untuk berkembang dan dapat dikenal oleh banyak orang, tapi kamu memilih diam karena sesuatu yang penyebab dan juga di pandangan orang lain bahwa kamu itu tidak punya pengetahuan, tidak punya kepercayaan, tidak punya keberanian. Nah, itu sangat disayangkan ya, itu sangat disayangkan memang disayangkan. Kemudian mungkin hari ini kita akan fokus kepada pencapaian. Jadi kamu harus meraih pencapaian setelah kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu kepada diri saya, itu kita harus fokus kepada pencapaian. Itu. Pencapaian saya sih untuk saat ini, saya hanya ingin satu ya, satu keinginan saya, yaitu saya memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi Pak. Bukan berarti saya harus langsung hebat berbicara gitu Pak, tapi saya hanya ingin satu saja yang menurut saya itu sangat susah sekali. Ya, saya ingin percaya diri. Ya, segala sesuatu itu tidak selalu dikatakan dengan instan. Begitupun dengan kepercayaan diri kamu, itu gak ada dari lahir, dari sejak lahir, tapi segala sesuatu itu harus dilalui prosesnya. Kalau kamu ingin berkembang, kalau kamu ingin sukses, kita harus melewati proses-proses yang panjang. Sama halnya kalau kita analogikan seperti pisau. Pisau itu sebelum itu tajam, tumpul. Pisau itu terbuat dari besi yang dipanaskan, kemudian ditempa, dipukul, akhirnya menjadi tajam sama seperti mereka. Nah, kalau kita punya potensi, kita harus tempat, harus berusaha, berproses, dan sebagainya. Oke, nanti saya akan kasih solusi untuk kamu agar kamu bisa melakukan hal yang terbaik. Jujur saya hari ini sedikit lega ya Pak, karena selama ini saya selalu kira diri saya itu rusak dan lemah gitu Pak. Jadi saya sangat lega sekali bagaimana pendapat Bapak tadi Ya. mengenai saya gitu Pak.
alhamdulillah perkembangan saat ini aku perasaan dia sudah memberikan ya sedikit solusi saat ini aku bisa coba dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu kamu coba untuk berbicara di sekelompok orang kecil ya kamu bisa berbicara di kelas kamu ataupun di depan teman kamu dan memang itu kamu percayakan bahwa kamu itu bisa tapi di depan bahwa kamu itu bisa dan beraspirasi bila kamu punya pikiran takut ya takut dalam menyampaikan apapun ditertawakan oleh kamu. Oke Kak, jujur sih ya, dengan kejadian SMA waktu itu aku masih ngerasa takut sampai sekarang. Tapi dengan kesadaran penuh, saya akan mencoba meskipun mulut saya masih bergetar dalam berbicara karena saya belum sempurna. Tapi saya akan mencoba dan saya akan membuktikan bahwa saya bisa berubah dan saya bisa maju satu langkah demi langkah, meskipun langkah saya dari langkah yang begitu dulu. Tujuan dan mengurangi setelah ini tidak terlalu yang setelah keluar daripada ruangan ini. Mungkin hari ini kita sudah menemukan agar masalah yang kamu alami seperti ini masalah dalam kepercayaan diri bahwa kamu sulit dalam menyampaikan aspirasi atau sulit banyak orang dengan latar belakang kamu juga tertawakan karena kamu bicara dalam umum kemudian kamu punya pikiran bahwa kamu itu ditertawakan juga apa yang kamu ucapkan itu salah. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini kita sepakati bahwa sesi ini pertama kesepakatan punya sebelumnya saya ingin bertanya pada kamu pasti pemahaman dan juga pengetahuan yang kamu dapatkan dalam situasi ini. Pemahaman yang saya dapatkan mungkin sedikit ya Pak, karena dari tadi saya gugup banget gitu ya. Yang saya dapatkan pemahaman kali ini bahwasanya aku itu bukan tidak mampu berbicara di depan banyak, tetapi karena kepercayaan diri aku itu menurun Pak, gara-gara aku itu selalu terpaku kepada masa lalu. Bukan saya tidak bisa atau tidak mampu yang saya pahami, dan saya juga mungkin belum belajar ya, belum mengajarkan diri saya dengan cara yang benar. Ini sih Pak pemahaman saya. Oke, kenapa nanti kamu bisa lagi apa ada solusinya ya apa sih yang kamu rasakan setelah mengikuti sesi kelas ini? Saya sekarang merasa jauh lebih baik, jauh lebih lega, dan jauh lebih memahami perasaan saya sekarang. Jadi plong aja gitu. Ya bagus kamu merasa lega. Memang ya kalau kita mengundang masalah jadi apa ya itu satu penyakit bagi kita terus menerus ada pikiran kita menjadikan kita itu stres. Ya, kan kita tadi sudah menceritakan tentang kamu yang menjadikan kamu datang ke sini hari ini, terus kita juga sudah menemukan solusinya walaupun sedikit. Kemudian apa sih yang ingin kamu lakukan setelah sesi konseling ini?
tapi pertama saya akan mencoba dalam kelompok kecil terlebih dahulu Pak, gitu, sebelum kelompok yang lebih banyak, yang lebih besar. Jadi saya akan coba di kelompok kecil terlebih dahulu. Setelah saya sukses atau saya bisa mencoba di kelompok kecil, saya akan mencoba di kelompok yang lebih besar. Sampai nantinya saya benar-benar percaya diri dan bisa berbicara di depan forum yang memang banyak orang. Ya, bagus. Kamu bisa mengetahui apa yang kamu lakukan setelah ini, semua kamu lakukannya, dan terus coba lakukan prosesmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah minder, jangan pernah takut salah. Karena semua juga pasti ada kesalahannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kamu, sedikit solusinya, semoga ini membantu selama kedepannya. Ya, kalau kamu bisa berkembang dan sukses, itu saya juga ucapkan terima kasih kepada kamu bisa datang hari ini, berkenan hadir hari ini untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan selama ini.